Oke guys, kita balik lagi di acara pembahasan ya. Kita sudah mungkin kalian membaca tentang sejarah ya, perkembangan, pembangunan, kesehatan, Republik Indonesia gitu kan. Nah di sana kita akan menarik sebuah kesimpulan ya, yang menjadi topik konten ini yaitu apa namanya, kalkulus keseharian gitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang kalkulus ya, kita akan berbicara tentang limit delta x mendekati 0 ya kan? Dari fx plus delta x min fx per delta x. Di sini misalkan x gx gitu ya. Nah, kalau kita apa sih kaitannya tentang kalkulus gitu ya dengan keseharian gitu. Kita mungkin sering mengomentari bahwa misalkan pembangunan ya, atau mungkin progres gitu ya, yang kita lakukan itu kayaknya biasa aja gitu ya. Tapi mungkin karena kita melihatnya itu dalam kerangka yang sempit gitu. Kalau misalkan ada sebuah fungsi gitu ya, terus di sini grafik gitu kan, kita tuh ya hanya melihat bagiannya itu hanya sebatas slice gitu ya, hanya di bagian tertentu doang gitu kan. Terus kita lihat gitu ya, di misalkan ini ya yang disebut sebagai dx gitu ya, delta x yang mendekati 0, kita perbesar gitu ya, ternyata gambarnya itu hanya garis seperti ini, kayak sepertinya itu hidup itu nggak ada progres gitu ya. Mungkin karena kita itu melihatnya gitu ya, nggak terlalu jauh gitu ya. Misalkan dari sejarah perkembangan kesehatan di Indonesia gitu ya, itu kan ada pelita 1, pelita 2, pelita 3, pelita 4, pelita 5 itu kan. Kalau kita lihat perkembangan tiap tahunnya gitu ya, mungkin wah ini tidak terlalu berdampak gitu. Ya karena kita ngelihatnya itu cuma satu pelita gitu ya, cuma 5 tahun aja gitu. Tapi coba kalian pahami misalkan yang kita lalui itu 25 tahun gitu. Di 25 tahun kita tahu ya, misalkan pas pertama indeks kenaikannya itu hanya sebatas angka kematian bayi gitu kan, terus penyakit mencret, kemudian muncul penyakit kardiovaskular, terus muncul lagi penyakit polio dan seterusnya gitu ya. Kalau kita lihat risetnya kayaknya mungkin sesuatu yang sangat mediocre gitu ya. Kalau kita slicing per 5 tahun gitu. Tapi kalau kita lihat sampai 25 tahun gitu, akhirnya kita menyadari bahwa apa yang dilakukan itu ya
munculnya macam-macam penyakit ya, kayak kardiovaskular tahun 80-an itu, atau mungkin yang baru ini itu ya kayak COVID, atau mungkin flu burung gitu kan. Itu kayak kita itu menuju ke kedewasaan gitu ya. Jadi ada gap di nilai FX ya, yang baru kita kerasa bahwa pendidikan itu memang perlu gitu ya. Tapi kalau kita hanya lihatnya slice gitu ya, ya mungkin kita nggak akan kerasa ya. Sama halnya ketika kita misalkan suatu saat itu ya, nah, apa sih gunanya kita belajar 2+2 gitu kan ya, di kelas 1 SD, terus kelas 2 misalnya 3 kali 3, 4 udah pembagian kah, ada dan seterusnya gitu ya. Bahkan mungkin sampai kalkulus gitu. Kita mungkin menilai bahwa perkembangan kita selama 16 tahun ya, belajar ini kayaknya di state-state tertentu gitu ya, kayak kita ambil slice per tahun ya, dampaknya itu kurang gitu. Tapi kalau kita lihat selama 16 tahun itu kan, ternyata ada dampaknya gitu kan. Atau mungkin kita masih melihat slice itu ya, kita mempelajari itu tapi kita jarang menggunakan itu. Jadi kita nggak kerasa kita menggunakan, contohnya adalah dalam modelan matematika gitu kan. Kalau kita ya misalkan ini kasusnya di matematika gitu. Kalau dulu kita memodelkan satu karung isinya 5 buah, kalau ada 5 karung gitu kan, maka total berapa ya kan, 25 gitu kan. Nah di sini kita juga pelajari tentang matematik modeling gitu. Dan ini berkembang terus gitu ya. Misalkan suatu saat kita menghadapi kasus tentang peluang gitu ya. Kalau resiko kan selalu berkaitan dengan peluang gitu kan. Kita belajar tentang probabilistik gitu kan. Terus kita akan ngebudget gitu kan, supaya nilai ruang sampelnya itu cocok dengan hasil akhir yang kita inginkan gitu. Tapi dalam tiap fase delta X gitu ya, dalam waktu yang misalkan dalam ruang yang sempit, kita ngerasa wah kayaknya ini nggak terlalu berprogres banget gitu. Tapi kalau kita lihatnya kerangka yang lebih luas gitu ya, ternyata ini berdampak. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin kita akan belajar lagi tentang bentuk kelupaan ya. Kalau kita melihat pembangunan selama 25 tahun gitu kan, secara konsisten, ternyata ada banyak hal yang bisa kita ambil itu. Sementara kita mungkin karena mengerjakannya itu baru inginnya tuh cepat gitu ya, kurang sabar, hanya ingin misalkan menilainya itu per 1,5 tahun gitu kan. Infrastruktur belum jadi, ini belum jadi gitu kan, tapi orang lain misalkan gajinya udah 2 digit gitu kan. Tapi kalau kita lihat ya tergantung tujuannya ya. Kalau misalkan tujuannya hanya sekedar sesempit itu gitu, sempit uang gitu kan, ya ya maka kita nggak akan susah ya, akan susah untuk menarik perkembangannya itu dalam rentang waktu tertentu gitu. Kalaupun misalkan bisa itu ya dikuantifikasi dalam tipe uang gitu kan, ya mungkin grafiknya itu nggak akan uh, hiperbolik atau apa namanya logaritmik gitu kan. Paling mungkin ya naiknya cuma linear aritmetik gitu. Akhirnya ya ya gini-gini doang gitu ya. Maka dari itu mungkin kita perlu sebuah rencana ya, kayak misalkan belajar dari buku yang sebelumnya kita bahas gitu ya, di kegiatan literasi itu kan kita perlu
membahas apa namanya, kenapa perencanaan itu penting gitu ya. Terus di tengah-tengah uh, perencanaan itu bisa berkembang menjadi banyak hal itu. Tinggal kita mau mengaplikasikannya ke dalam kebijakan kita gitu. Sebagai contoh, misalkan kita ingin membangun sebuah ternakan gitu. Mungkin kita akan pertama gimana menentukan dulu ya indikator-indikator yang ingin dicapai gitu kan. Apakahnya profit ya, profit itu kan sesuatu yang syarat ya, bukan bukan nggak akan merubah kreativitasnya itu menjadi berkembang gitu. Dengan kata lain, ya mungkin kita perlu tujuan yang lebih detail gitu ya. Kayak misalkan kita akan menternakan 100 kambing per tahun gitu kan. Jadi tiap tahun itu naik jadi 200, 300 gitu kan. Jadi lebih lebih detail gitu. Tapi di sini kan selalu muncul kasus profit memang harus naik supaya ini bisa sustain. Tapi profitnya sendiri itu sesuatu yang hanya syarat, bukan tujuan gitu loh. Menurutku yang kurangnya di masyarakat Indonesia itu. Oke, mungkin itu dulu ya sesi kali ini.